Shalom buat Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Akhir-akhir ini banyak pengajaran sesat yang seringkali membuat iman daripada orang percaya menjadi lemah. Karena itu channel belnya BES Official akan selalu update dan juga menyuguhkan video yang akan memberitakan tentang kebenaran firman Tuhan. Mari saksikan video ini sampai habis. Jangan lupa untuk tetap subscribe, like, comment, and share, dan tekan lonceng di bawah ini supaya tidak ketinggalan dengan firman Tuhan yang kami buat dalam bentuk video-video berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya dan melindungi kita dimanapun kita berada. Amin. Hari ini kami bertemu kembali di dalam ibadah komunitas ilahi Nidris Tuhan. Kami percaya bukan secara kebetulan kami dari berbagai tempat dan juga dari berbagai gereja, dan juga kami mau memuji dan menyembah Engkau Tuhan, para pihak semua hamba-hambamu yang ambil bagian dalam pelayanan pada saat malam hari ini, memimpin pujian, hambamu yang sharing firman Tuhan, Urapi, biarlah firman-Mu dapat menguatkan kami, memberkati kami, mengoreksi kehidupan kami. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya, Kau pimpin kami, bahkan teman-teman kami yang masih belum hadir, jauhkan segala yang menghalangi mereka. Kami doakan juga peralatan yang kami pakai Tuhan, baik laptop, handphone, bahkan jauhkanlah dari segala gangguan, biarlah hanya kuasa-Mu Tuhan yang memimpin kami. Amin. Haleluya. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami dapat menikmati hadirat-Mu pada saat malam hari ini. Kami serahkan ibadah ini dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan memuji nama Tuhan. Kita mau mengangkat lagu sukacita kita. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama keluarga, bersama saudara seiman. Haleluya. Kita bersatu dari segala suku, dari berbagai gereja. Kita bergandengan tangan, kita memuji Tuhan. Karena di dalam kesatuan hati kita, Tuhan hadir bersama-sama kita, bahkan memberkati kita saat malam hari ini. Kita memuji, menyembah Tuhan. Biarlah Tuhan bertata di atas segala pujian dan penyembahan kita. Kita katakan hari ini kurasa bahagia. Haleluya. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus bersatukan kita. Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Mari bergandengan tangan. Haleluya. Bergandengan
hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan kau sahabatku, kau saudaraku. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan Bergandengan kita. tangan dalam satu kasih. Haleluya. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan kau sahabatku, kau saudaraku. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan Kau kita. sahabatku, saudaraku. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Yang dapat memisahkan. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan. Tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Tiada dapat memisahkan kita ketika ikatan kuasa Roh Kudus menyatukan kita. Saatnya kita menyembah Tuhan dan kita akan mendengarkan firman Tuhan, sharing firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita angkat pujian buat Tuhan. Tuhan selalu menolong kita. Jangan langsung dari Musim akan selalu berganti. Kasih kita selalu tetap abadi. Haleluya. Bahkan sehelai rambut kita pun Tuhan tahu apabila jatuh. Karena begitu besar kasih-Nya kepada kita. Dan karena tangan kuasa-Nya yang membentuk kita. Pada malam hari ini kita percaya Tuhan menolong kita, memberkati kita dengan firman-Nya. Haleluya. Musim akan selalu berganti. Akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Ku yakin Tuhan memberkati. ku yakin Tuhan memberkati. Tuhan melindungi. Ku yakin Tuhan melindungi. Turun di udara Tuhan kita. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh, lepas seizinmu. Tuhan selalu menolongku.
seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur mari kita hidupku. sembah. Kami menyembah Engkau Tuhan. Engkau Allah yang mengasihi kami Tuhan. Engkau Allah yang menolong kami Yesus. Bahkan sehelai rambut kami jatuh, Engkau mengetahui bahwa kami adalah milik kepunyaan Tuhan. Musim-musim yang berganti yang kami lalui Tuhan, membuktikan Engkau menyertai kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Urapi hamba-Mu yang melayani Engkau. Berkati kami semuanya Tuhan. Kami yang mengikuti ibadah Tuhan. Turunlah berkat-Mu bagi kami. Bertatalah di atas segala pujian penyembahan kami Tuhan. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Engkau akan menguatkan dan meneguhkan kami Tuhan. Karena Engkau mengasihi kami Tuhan, maka Engkau telah menebus kami Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu yang mahal, menyelamatkan kami, menebus dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Maka oleh bilu-bilu-Mu Kau telah menyembuhkan kami Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita katakan sekali lagi, musik akan selalu berganti. Dan di akhir pujian nanti kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan. Haleluya. Musik akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati kami. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, Burung di udara Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya kita katakan Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku, Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu Menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkan, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menolongku. Terima kasih Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambut, Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. haleluya. Kau selalu menolong kami. Tuhan selalu menolongku, selalu
Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi kita katakan dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Silakan buat apanya, Pak Ones. Tuhan berkati pelayanan. Ya, kita mau mendoakan Bu Maya dengan Bu Depari dulu ya. Pak Dodi bisa pimpin doa, Pak. Mohon maaf, Pak. Baik. Ya. Baik, kita akan bersatu mendoakan. hati ya. Kita Ya. satukan hati supaya Ya. ada mujizat ya buat Bu Maya, Bu Depari. Baik. Ya, mari kita satukan hati Bapak Ibu, kita mendoakan Ibu Maya dan Bu Depari. Kita bersyukur bahwa malam ini juga kita sepakat sebagai sahabat dan teman-teman seiman, kita berdoa, doa orang benar, besar kuasanya, dan kita minta kuasa Tuhan dinyatakan detik malam ini juga. Bapak Surgawi, terima kasih bahwa kami dapat sehati sepakat bersama malam hari ini. Bukan oleh kuat dan gagah kami, Tuhan. Bahkan yang ada dalam kami hanya iman percaya kepadamu, Tuhan. Bahwa kasih karunia-Mu cukup bagi kami. Bahwa apa yang Kau sudah kerjakan di kayu salib sudah selesai, Tuhan. Tetelestai. Yes. Engkau katakan juga bahwa setiap penderitaan, sakit, penyakit, sudah Kau tanggung di kayu salib, ya Tuhan Yesus. Maka malam hari ini juga kami sehati sepakat berseru kepada nama-Mu, Tuhan. Dua orang saudari kami, Tuhan, di tengah kami saat ini sedang menderita sakit, ya Bapak, oleh karena berbagai macam serangan sakit penyakit yang memang selalu akan ada selama bumi ini ada, ya Tuhan. Maka kami berdoa sepakat bersama-sama, Bapak. Minta anugerah kasih kemurahan-Mu, dan kami mau katakan doa kami juga kami naikkan dengan iman percaya bahwa kuasa-Mu tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan. Kami mendoakan Ibu Depari, Tuhan. Dan kami katakan di dalam kuasa darah Yesus, kuasa nama Yesus, Tuhan. Segala penyakit, Tuhan, yang menyerang kaki Bu Depari, Tuhan. Penyakit sakit apa, saudara? Gejala herpes. Sakit dari herpes yang dialami oleh Ibu Depari yang kena di kakinya, ya Tuhan. Kami katakan malam ini juga penyakit ini berhenti dan setiap bagian tubuh yang terserang sembuh di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa sepakat untuk Ibu Depari malam ini dan percaya bahwa semua penyakit herpesnya sudah ditanggung di dalam tubuh Yesus. Dan malam ini juga kesembuhan Engkau nyatakan atas tubuh jasmani Ibu Depari. Kami juga berdoa untuk Ibu Maya, Tuhan. Dalam pembaringannya dia ingin mendengar dan ingin bersama kami di dalam acara malam ini. Namun dalam beberapa hari dalam bleedingnya, ya Tuhan, dalam pendarahan yang dia alami, baik juga melalui oral, melalui mulutnya juga, ya Tuhan. Kami sehati sepakat berdoa untuk Ibu Maya juga malam ini, bahwa kuasa kasih Tuhan Engkau juga nyatakan bagi hamba-Mu ini yang telah memberikan hidupnya, keluarganya untuk melayani Engkau di Sambas. Kami sehati sepakat juga berkata bahwa kesembuhan itu tetap ada, mujizat tetap ada, kuasa Yesus tidak berubah. Dan kami berdoa kesembuhan terjadi atas tubuh jasmani Ibu Maya, Tuhan. Apapun kelemahan tubuhnya, semua organ tubuh yang diserang dan sakit dan infeksi mengeluarkan setiap reaksi yang berat bagi tubuhnya, Tuhan, kami katakan itu semua juga sudah ditanggung di kayu salib. Dan dalam nama Yesus, semua penyakit ini disembuhkan dalam kuasa darah Yesus. Dalam nama Yesus, kami perkatakan kesembuhan terjadi atas kedua saudari kami. Seluruh sel tubuhnya Engkau sehatkan, Tuhan.
dan seluruh organ tubuh yang rusak juga Engkau pulihkan di dalam kuasa nama Yesus. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk kesepakatan kami dapat berdoa bersama-sama malam ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kami juga Terima kasih, Pak. ingin melanjutkan Tuhan. Pada malam hari ini kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu. Tuhan, buka hati kami, buka pikiran kami, dan juga telinga rohani kami, Tuhan. Kami bersepakat malam hari ini, tidak ada kuasa apapun yang jahat, yang mengganggu acara kami malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan terus membuka hati kami. Roh Kudus yang ambil alih dan beracara malam hari ini, kami masing-masing mendapatkan berkat, mendapatkan pernyataan dari Tuhan melalui hamba-Nya. Kami tidak punya apa-apa Tuhan, selain berlindung di dalam kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya, kami yang hadir, terus diberkati malam hari ini, kami akan terus mendengarkan firman-Mu dan terus melakukannya dalam hidup kami. Kami boleh berbuah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom semua. Ya, saya kenal juga ya. Saya nggak bisa lihat semuanya, harus digeser-geser dulu. Jadi salam kenal buat semua yang belum kenal. Dan saya ini pertama kali ya kita ketemu dan saya diizinkan untuk bawa sharing malam hari ini. Baik, kita mau mulai ya. Minggu lalu, minggu-minggu yang kapan ya? Kita pernah membahas tentang apa? Tahun Eksposisi. lalu, Pak, tahun lalu. Betul. Eksposisi kitab Wahyu. Nah, mungkin sesuai janji saya kan. Kita udah membahas 2 tema ya. Yaitu surat kepada jemaat di Laodikia dan di Efesus. Nah, di situ kita diingatkan ya. Kita juga dikasih ajaran bahwa jangan hilang kasih mula-mula ya. Yang kedua, kita jangan menjadi jemaat yang suam-suam kuku. Kalau bisa di mute dulu ya, mohon maaf Bapak Ibu. Nanti hostnya tolong kalau ada yang buka di mute aja ya Pak. Silakan di-share Pak. Ya, kita mau sama-sama belajar ya malam hari ini, yaitu surat kepada jemaat di Sardis. Suara saya cukup kedengaran? Jelas, Pak, jelas. Oke, ya. Itu diambil dari kitab Wahyu pasal 3 ya. Yaitu jemaat yang ada di Asia. Nah, sedikit kita lihat kronologi tentang kota Sardis ya. Next, Pak. Ya. Jadi kota Sardis dahulu kala adalah kota yang cukup strategis. Ya. Bahkan dia dilewati oleh 5 jalan. Jadi rata-rata jemaat yang dikunjungi oleh Tuhan Yesus melalui penglihatan Yohanes, rata-rata adalah kota yang cukup mewah, cukup megah, cukup cukup ramai dan strategis. Nah, salah satunya kota Sardis ini. Jadi dulu kala sebelum kitab Wahyu ini ditulis, kota Sardis itu sangat ramai sekali ya. Inilah istilahnya kota yang mewah. Karena apa? Karena dikelilingi oleh gunung-gunung. Jadi dia ada seakan-akan dipagari oleh gunung. Gunungnya besar-besar. Ya. Tapi sebagai kota perdagangan, dia sangat strategis. Nah, produk-produk yang terkenal di situ berupa emas dan juga dekat daerah dia di Frigilia kalau nggak salah, Frigia ya.
ada peternakan domba. Ya, jadi akhirnya Sardis ini juga menghasilkan produk wool ya. Nah, disitulah banyak transaksi perdagangan. Jadi boleh dikatakan Sardis ini adalah satu kota yang megah. Ya mungkin kalau sekarang diibaratkan dengan kota Dubai gitu ya. Tapi ketika itu ditulis, kitab ini ditulis, semua sudah tinggal reruntuhan. Ya, lanjut Pak, biar cepat. Ya, karena kota Sardis itu adalah kota yang megah, otomatis kehidupan ekonomi di sana juga cukup bagus ya. Banyak penduduknya itu boleh dikatakan berada di atas kemewahan. Ya. Jadi sangat nyaman buat mereka tinggal. Karena apa? Karena jauh ya, jauh dari tekanan Roma terutama. Kenapa jauh dari tekanan Roma? Jadi orang-orang Yunani ini, Romawi Yunani, untuk datang ke Sardis karena mereka menganggap tidak ada permasalahan yang terjadi di Sardis, aman-aman saja. Jadi luputlah dari perhatian mereka. Akhirnya kota Sardis menjadi kota yang cukup aman juga ya, cukup enak. Nah, penduduknya cukup glamor, hidupnya enak dan juga tidak perlu kerja keras ya. Nah, kondisi ini mempengaruhi jemaat Tuhan juga. Dan jemaat Tuhan juga merasa tidak ada apapun yang mengganggu mereka. Jadi mereka cukup santai gitu menjalani kehidupan mereka dan juga kerohanian mereka. Karena tidak ada guru-guru palsu yang masuk juga yang menteror kepercayaan mereka gitu istilahnya. Akhirnya mereka merasa mereka sudah berada di puncak kenyamanan rohani. Jadi Tuhan datang lalu mau menegur mereka. Ya. Selanjutnya. Nah, pada ayat yang pertama dari pasal 3 ini, Tuhan ingin mengatakan, kalau kita boleh baca dulu, ada nggak yang mau bantu baca? Iya, saya akan bacakan Pak ya. 1B aja, sampai di 1B. Pasal 3 ayat 1B. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Ya, cukup Pak. Makasih Pak. Kembali lagi Pak ke ini. Share screen-nya Pak, kembali lagi. Mohon. Ya. Lanjut lagi slide yang berikutnya. Halo, share slide berikutnya. Ya. Ya. Ini kitab pasal 3 ayat 1 kitab Wahyu ini sudah menyatakan bahwa keadaan jemaat di Sardis tidak baik-baik saja. Karena mereka sudah kehilangan roh Allah, roh Tuhan. Makanya di ayat 1 dikatakan bahwa hanya Tuhan Yesuslah yang mempunyai roh yang hidup ini. Gitu. Jadi mereka diingatkan bahwa mereka harus menghidupkan lagi
yang mereka dan membutuhkan roh Tuhan yang hadir dalam kehidupan rohani mereka lagi. Ya. Selanjutnya, ya, ada beberapa poin ya yang kita dapatkan di sini. Pertama adalah kritikan. Kritikan dari Tuhan ini bahwasanya mereka jemaat Tuhan ini dikatakan hidup padahal mereka mati gitu. Mengapa demikian? Ada yang mau ini enggak? Kita supaya jangan terlalu kaku ya. Apa yang dimaksud dengan dikatakan hidup tapi mati? Ada yang mau berbagi? Jadi kita nanti nggak usah ini lagi ya. Kita langsung aja. Jadi kita interaktif aja kalau bisa. Ada Pak? Ya, kalau menurut saya Pak Anes itu Kita coba ya, kita coba metode ini supaya apa ya? Supaya kita ada ketepatan waktu juga, supaya nanti juga ada kebagian semua menurut saya. Tapi tidak dalam satu hari ini gitu loh. Kalau boleh saya usul sebelumnya, kalau hari ini kita yang komen sudah tepat waktu cuma 5 gitu. Jadi minggu depan yang komen hari ini kalau boleh gitu nggak komen lagi lah gitu. Kalau mau komen tunggu jatah yang minggu depan ini. Misalnya kalau nggak ada yang komen, boleh masuk komen. Gimana kalau usulnya seperti itu? Karena banyak yang mau komen ternyata nggak kebagian waktu, saya dengar begitu. Bagaimana kalau kita giliran aja? Ya itu usul saya ya. Ya silakan Pak Derikson. Kira-kira apa yang dimaksud dengan hidup tapi mati? kalau saya lihat di sini Pak, mereka itu hidup secara jasmani, bergerak, tetapi ke dalam kerohanian, karena di awalnya Bapak sampaikan dari latar belakangnya mereka di zona nyaman, mereka lupa bersyukur dan melakukan amanat agung yang menjadi tugas utama orang percaya. Makanya kritikan itu supaya bangun kembali dan ingat tugas orang percaya. Itu sisi dari saya. Terima kasih. Iya. Ya betul sekali ya Pak. Ini bahasa sindiran lah, bahasa kritikan namanya itu. Bahwasanya apa yang dilihat manusia itu berbeda apa yang dilihat oleh Tuhan sendiri. Nah artinya apa? Kalau jemaat Sardis hari ini mendapat kritikan yang keras daripada Tuhan, padahal mereka sama seperti jemaat di Efesus, sama juga seperti jemaat di Laodikia. Mereka menjalankan ibadahnya sebagaimana mestinya. Mereka cukup taat, mereka cukup setia, mereka menggebu-gebu juga gitu. Nah, apa artinya? Kenapa Tuhan mengatakan mereka demikian? Ya, karena ada satu kesalahan mereka, yaitu mereka sudah mati rohaninya. Mereka melakukan segala aktivitas rohani, mereka menjalankan hari-hari hidup mereka tidak lagi berarti dalam roh mereka. Jadi hanya rutinitas. Nah, apa yang kita dapat hari ini dari kritikan pada jemaat di Sardis ini? Sama halnya dengan kita sekarang. Ini adalah surat yang juga ditujukan kepada kita, ya. Jadi tidak dikatakan hanya untuk ke jemaat di Sardis, tapi juga ditujukan kepada kita hari-hari ini. Mungkin kita perlu sedikit flashback ya.
Apa yang telah kita lakukan selama ini? Kira-kira apakah itu hanya rutinitas? Ataukah itu hanya untuk mempromosikan diri? Ataukah kita hanya untuk mencari panggung? Nah, di malam hari ini coba kita introspeksi kalau menurut saya ya. Saya banyak mengubah konsep teologi saya juga. Banyak mengubah konsep pelayanan saya juga. Ketika saya banyak belajar dari surat-surat di Wahyu ini. Ternyata Tuhan tidak begitu senang dengan orang-orang yang kelihatannya sibuk sana, sibuk sini gitu ya. Melayani sana, melayani sini, sampai-sampai waktu untuk Tuhan itu tidak ada. Nah, ini yang Tuhan mau malam hari ini kita belajar dari kritikannya malam hari ini. Bahwasanya kita tidak salah melakukan rutinitas kerohanian. Tapi satu hal, Paulus mengatakan, ketika aku melayani Tuhan, jangan sampai aku sendiri ditolak. Ya kan? Itu artinya apa, Bapak Ibu? Ketika kita menggebu-gebu dalam suatu rutinitas rohani, kita lupa sebetulnya Tuhan lagi menunggu kita gitu untuk intim dengan Dia dalam satu waktu. Mungkin kita bisa dalam kesibukan kita pelayanan atau kerohanian, kita bisa saja punya jadwal yang tetap, misalkan saat teduh yang tetap, walaupun sesibuk apa saat teduh tetap ada. Tapi persoalannya sekarang, bagaimana kita bisa membedakan ketika kita sibuk, kita menyelipkan saat teduh itu dengan ketika kita duduk diam tanpa aktivitas yang berlebih. Pernah nggak dicoba? Kalau saya pernah coba ya. Satu ketika saya ambil aja semua undangan untuk ini, untuk sharing lah. Tapi ternyata saya merasa kosong. Saya nggak dapat apa-apa. Ketika saya mengeluarkan energi saya nggak dapat nggak dapat masukan lagi. Ternyata melayani itu sangat capek sekali dan kita terkuras semuanya gitu. Sampai roh-roh kita pun terkuras. Nah, itu yang saya alami. Lalu saya ambil keputusan ya, saya nggak mau begitu lagi. Karena bukan saya egois ya, bukan. Tapi saya ingin belajar gitu. Belajar, saya dekat dulu sama Tuhan supaya saya tidak mengotori atau membuat firman Tuhan itu berarti buat orang tapi tidak berarti buat saya gitu. Ya, itu yang saya belajar ya. Nah, demikian juga kita kembali kepada jemaat di Sardis. Mungkin mereka merasa tidak ada sesuatu yang berarti yang harus diprotes atau dikritik menurut mereka. Dan pandangan orang pun biasa-biasa saja. Mereka adalah jemaat yang tulus dan taat. Tapi kenapa Tuhan mengatakan mereka mati? Ya, mereka mati. Apa yang dilihat oleh orang, bukan apa yang dilihat oleh Tuhan. Nah, ini yang Tuhan mau ya, bahwa kita harus sadar. Bahkan Tuhan mengatakan, segeralah bangun. Mungkin selama ini kita tidak sadar, kita dalam keseharian kita sudah berbuat baik, kita sudah melakukan apapun perintah Tuhan gitu. Tapi Tuhan katakan kita mati dan segeralah bangun. Bagaimana kita dalam kesadaran kita sebagai manusia, lalu kita harus bangun lagi gitu. Kira-kira apa menurut Bapak Ibu? Kalau kita harus bangun lagi itu seperti apa sih? Coba Pak. Ya, sama seperti orang mabuk, Pak.
artinya dalam kemakmuran tadi kita lena gitu, jadi lupa dengan tugas utama kita gitu, karena udah enak, semua tercukupi, jadi kita mabuk, artinya tertidur, maka dikatakan bangun, sadarlah gitu loh, bahwa bukan itu tugas utama kamu gitu. Itu dari saya. Iya. Ada yang lain, Pak, Ibu? Nggak apa-apa, kita sharing aja. Ayo, beberapa menit saja, nggak usah ditunjuk lah. Itu Nesia mau ngomong itu. Ayo Nesia nanggapin Bapak, nggak apa-apa sekali. Enggak, kalau tentang mati tapi hidup tuh ingetnya tuh malah ke Maria dan Marta ya. Hidup tapi mati kebalik. Hidup tapi mati, mati tapi hidup. Ya, jadi kan si Maria dan Marta juga sama ya kayak gitu. Pas si Maria kan duduk diam di kaki Tuhan, tapi si Marta sibuk gitu ngatur segala macem gitu sampai dia protes sama Tuhan gitu kan. Tuhan diam aja ngelihat dia, cuman diam aja nggak bantuin saya. Tapi kata-kata Tuhan tuh gini loh, Marta, Marta, kamu terlalu khawatir dan menyusahkan diri dalam segala perkara. Jadi yang Tuhan sebut bahkan khawatir. Jadi Tuhan bukan nyebutin masalah, kamu terlalu sibuk layanin saya, kamu tuh terlalu sibuk nyari apa-apa buat saya. Bukan loh, Tuhan malah bilangnya kamu terlalu khawatir. Jadi kadang-kadang mungkin kehidupan kita itu terlihat sibuk sana-sini, padahal di dalam diri kita itu masih ada rasa khawatir. Nah itu juga sebenarnya, terus kan Tuhan bilang, Maria telah memilih yang terbaik, yang nggak akan diambil daripadanya. Jadi sebenarnya ketika kita duduk diam di kaki Tuhan tuh kita udah mendapatkan hal yang terbaik yang nggak mungkin diambil sama siapapun gitu. Jadi kalau aku tuh kalau ngedenger yang barusan katanya hidup tapi mati gitu ya. Mungkin kebanyakan dari kita juga masih kayak gitu sih. Kadang-kadang kita merasa kita hidup secara rohani, padahal mungkin ada sesuatu yang menggerogoti iman-iman kita dalam hari-hari itu gitu. Kita terlalu sibuk nyusahin diri dengan perkara dunia ini, kita terlalu sibuk mengkhawatirkan kehidupan kita ke depannya, sehingga di mata Tuhan kita kayak gak hidup gitu. Itu sih kalau aku. Ya, sama Pak Ones, sama seperti pengertian orang ateis. Jadi ketika mereka sudah dalam kemajuan dan bisa mencukupi dirinya sendiri, artinya mereka akhirnya menganggap bahwa mereka tidak butuh Tuhan. Mereka anggap yang mereka dapatkan itu berdasarkan usaha mereka sendiri, ya sama juga. Akhirnya kan mati secara rohani. Nah, yang lebih tahu tentang ateis mungkin Pak Paul, silakan Pak Paul. Itu konsep humanisme ya? Ya, itu konsep betul, humanisme. Ya, itu betul sekali. Saya tadi dengan Messi itu sama, saya pikirannya ke Maria sama Marta. Tapi ada juga contoh lain, 5 wanita itu loh yang mempersiapkan pelita minyaknya itu nggak siap, sibuk sana sini, pas gitu udah nggak ada minyak lagi, habis, dia bingung kan ya. Nah kalau saya dalam konteks orang-orang di kota tadi apa namanya, kota Sardis, itu konteksnya kan ya Sardis itu apa namanya, mereka hidup di dalam zona yang aman ya, arti semua orang Kristen banyak yang begitu, sudah hidup di zona nyaman, atau juga selain hidup zona nyaman itu bukan hanya dari segi finansial atau materi, tapi zona nyaman merasa udah, wah saya aktif di dalam, tadi Pak Ones singgung ya, sibuk sana sini, kita tuh ngerasa wah kita udah kerja buat Tuhan nih, ya. Kita udah melakukan sesuatu untuk Tuhan nih. Itu nggak salah, berdoa dari pagi gitu, terus pelayanan kemana, nggak salah itu. Daripada dia mencuri kan begitu, nggak salah. Tapi kadang-kala hubungan kita dengan Tuhan itu jadi lupa. Kita sibuk dengan orang. Firman Tuhan mengatakan firman Tuhan seperti pedang bermata dua. Bukan artinya orang yang memberi, orang yang kita ngomongin terberkati, kita nggak terberkati, itu bahaya itu, gitu kan? Kita nggak terberkati oleh firman Tuhan yang kita taburkan gitu kan, maksudnya jadi buat kita juga, berharga buat kita juga. Kadang-kadang kita sibuk
akhirnya hubungan intim kita sama Tuhan tuh terganggu oleh kesibukan kita yang katanya rohani gitu. Ini sering terjadi. Saya juga ngalamin seperti itu. Akhirnya saya menyadari, oh saya sibuk-sibuk gini. Misalnya gini, Yerusalem kita lah, rumah tangga kita dulu gitu. Kita sibuk di luar mana sini, anak-anak kita nggak benar gitu, atau hidup nggak di jalan Tuhan gitu. Nah kita sibuk. Kadang-kadang kan anak kita ditegur sama anak-anak kita gitu kan. Papa, mama nih kok sibuk sana, kita nih nggak diperhatiin gitu loh. Itu banyak terjadi dalam keluarga Kristen. Sejak saya masuk aja juga, saya punya tangga saya tuh, waduh mamanya tuh sibuknya luar biasa pelayanan. Tapi anak-anaknya kelelaran semua di sana. Gitu. Jadi saya lihat itu gitu loh. Saya lihat, waduh kalau begini repot ya. Jadi kalau saya, tadi Pak Ones benar bilang itu di zona zaman. Kalau di Eropa, ini perbedaan pelayanan kita di Indonesia dengan di Eropa. Di Eropa tuh orang-orangnya udah zona zaman, khususnya di negara saya ya, yang saya tinggalin di Belanda. Orang nggak kerja dikasih tunjangan gitu ya. Jadi hidup di zona zaman tuh mereka pikir nggak perlu Tuhan gitu loh. Nah, ini yang dibilang tadi Pak Ones bilang humanis ya. Jadi mereka berpikir gini gitu, dan mereka tuh tolong, mereka berbuat kayak kemarin di Turki, gila Belanda tuh nolongnya gila-gilaan, semua tim obat-obatan semua berangkat. Dari segi itu kita akuin, tapi dari segi iman lewat mereka. Yang mereka pikirkan gini, kalau orang susah kita harus bantu, gitu. Kita harus bantu, gitu. Kelihatannya tuh bagus gitu kan. Memang benar itu, orang susah kita harus bantu. Itu juga alkitabiah, ada harus berbagi kan. Tapi mereka nggak perlu Tuhan lagi gitu. Kitanya gitu, manusianya yang membantu. Kita harus merespon orang yang susah, kita membantu. Tapi kita nggak perlu Tuhan. Gitu. Nah ini yang mungkin perbedaan yang sekarang ini di Eropa ini yang hilang di situ. Tapi satu saat saya percaya, Pak Ones, Bapak-Bapak Ibu percaya nggak saya bilang gini. Saya ini berdoa, saya bilang kamu doanya ekstrim, saya berdoa nih, ekonomi di Eropa hancur. Istri saya ngomong gitu, saya juga kaget. Saya udah tahu arahnya kemana. Saya berdoa Eropa nih ekonominya hancur. Supaya apa? Orang bertekuk untuk nyari Tuhan. Karena ekonominya tuh udah cukup man gitu. Nah itu yang saya bisa bagi ya. Tapi mungkin doa istri saya tuh ekstrim ya. Dia bilang supaya orang bertekuk lutut, karena mereka ini nggak kapok-kapok gitu. Tuhan tuh nggak penting buat mereka. Ya, oke, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Ya, mungkin juga dari sisi teologi mereka juga sudah semua sudah pintar ya Pak. Jadi ketika ada khotbah-khotbah yang tidak menyentuh banget dan Roh Kudus mereka terima, gitu, mereka akan abaikan. Gitu. Jadi konsep pemikiran Eropa dan itu luar negeri itu sudah begitu berkembang, ya kan? Kalau sedikit aja kita bicara di luar nalar mereka, udah mereka nggak akan terima. Gitu. Kalau di sini kan dibong-bong dikit masih bisa, gitu, istilahnya gitu. Ya, tapi oke ya. Pak, ada satu hal yang penting. Ya. Yang ini makin seru nih. Yang terdahulu jadi terkemudian. Ya. Orang Indonesia mengenal Kristus itu dari Eropa. Spanyol, Belanda, Jerman. Kalau di Sumatera itu no mention. Tapi sekarang justru tadi Bapak singgung soal pemikiran Eropa, tapi sekarang semua datangnya dari timur, dari Indonesia. Hamba-hamba Tuhan itu yang bergerak di sini. Ya. Mungkin karena mereka udah abai sih Pak ya. Iya, dari Indonesia banyak Pak. Masuk mereka di Belanda. Karena sudah abai, mereka udah tahu semua, pikir belajar lagi gitu Pak. Ya, akhirnya itu kan disalib istilahnya sama Asia. Ya. Disalib. Ya. Itu Pak, Panpal udah buka mic itu, silakan Panpal tuh. Kalau ya, Panpal langsung aja bicara, karena saya nggak bisa lihat Bapak Ibu secara langsung. Iya, Pak, saya pakai HP, nggak pakai laptop. Nah, kalau Panpal, jangan lama-lama ya, 2 menit lah, bagi-bagi. Saya ingin aja Pak.
Ya, Saya, dengar. ya, saya nyimak aja, Pak. Oke, makasih Pak Anpal. Lanjut Pak Ones. Lanjut ya. Ya. Jadi kita sudah sampai pada kritikan Tuhan Yesus, kita juga sudah belajar ya dari cara hidup jemaat di Sardis, bahwa konsep teologi kita mungkin kita harus ubah, konsep pelayanan kita yang selama ini kita anggap itu sangat baik buat Tuhan atau membela Tuhan atau bernilai di mata Tuhan. Ternyata malam hari ini kita dapat kenyataan bahwa Tuhan nggak lihat semua itu. Ya, kita boleh pelayanan, tapi satu hal kita juga jangan tinggalkan hadirat Tuhan. Mungkin ada yang berkata ya malam hari protes saya, enggak kok, saya pelayanan 1 minggu full, tapi saya bisa saat teduh. Tapi pernah nggak evaluasi saat teduh kamu ketika Bapak Ibu 1 minggu full lalu saat teduh, dengan ketika Bapak Ibu coba 3 hari saja pelayanan dalam seminggu. Nah, 4 hari itu Bapak Ibu benar-benar menikmati saat teduh Bapak Ibu. Di situ akan ada perbedaan, saya rasa. Boleh dicoba ya lah, Bapak Ibu. Ya. Ya. Jadi kita lanjut saja. Ketika Tuhan mengkritik, lalu Tuhan menghardik mereka seakan-akan bangun, segera bangun. Jadi kuatkanlah yang masih ada gitu loh. Nah, selain bangun juga Tuhan mengatakan kalian harus bertobat ya. Di ayat 3 itu bertobatlah dan berjaga-jaga, jika tidak aku akan datang seperti pencuri. Nah, ayat ini mengingatkan kita juga ya pada masa akan datang, yaitu eskatologi, memiliki arti eskatologi, artinya masa yang akan datang, ya. Artinya Tuhan pun memberikan satu ancaman atau satu warning ya, bahwa di zaman mereka pun Tuhan Yesus bisa datang gitu. Nah ini ya, sama seperti di Matius 24 itu, cerita tentang 5 wanita bijak dan yang 5 wanita bodoh. Ya, demikian juga kita hari-hari ini. Apa hubungannya ketika kita terus pelayanan, lalu kita disuruh berjaga-jaga gitu. Lagi pula, kenapa kita disuruh bertobat? Padahal kita udah bertobat kan? Padahal di masa ini sudah baik-baik saja juga bertobat. Nah, gimana menurut Bapak Ibu? Ayo yang lain. Tadi Bu Maya sempat WA ya. Terima kasih Bu ya. Dalam keadaan sakit bisa ikut juga. Jadi ya gambarannya jemaat seperti ahli-ahli Taurat dan itu ya, kehidupan rohani ahli Taurat dan orang Farisi waktu itu ya. Itu seperti gambarannya seperti itu katanya. Ya sampai Tuhan Yesus bilang mereka hanya kuburan yang dilabur putih ya. Di dalamnya hanya kerangka semua, tengkorak. Ya jangan sampai kita juga mengalami hal yang sama. Gimana menurut Bapak Ibu? Kenapa Tuhan tiba-tiba mengancam dengan mengatakan bertobatlah dan berjaga-jagalah, jika tidak Dia akan datang seperti pencuri. Gimana? Ya, ini peringatan ancaman ini, Pak Ones, menurut saya pengulangan dari peringatan Yesus juga, ya, artinya diulangi kembali di Kitab Wahyu, karena Kitab Wahyu itu dituliskan berapa puluh tahun setelah Yesus naik surga, diingatkan kembali kepada jemaat di Sardis bahwa kalau tidak bertobat dari yang di atas tadi, zona nyaman, kemudian apa tadi, kehidupan yang tidak mengutamakan Tuhan, tapi
kesibukan-kesibukan tetapi melupakan bahwa Tuhan yang terutama, maka Tuhan mengingatkan kembali dalam kitab Wahyu ini apa yang pernah dikatakan oleh Yesus juga seperti itu, bahwa Anak Manusia akan datang seperti pencuri malam. Jadi Ya. ingatkan kembali, ancaman ini maksudnya mengingatkan kembali bahwa akan terjadi tiba-tiba rapture itu, kedatangan Yesus di awan-awan. Ya. Jadi pengertian bertobat ini ya bukan dalam arti fisik ya, bukan dalam arti, tapi mereka harus bertobat dari kehidupan mereka yang dianggap aman-aman saja itu. Karena bagaimanapun seaman-aman apapun kita tetap harus berjaga-jaga ya. Jadi nggak mungkin mereka harus dibaptis lagi baru dilahir barukan lagi gitu. Tapi bertobat dan berjaga-jaga di sini memiliki pemahaman bahwa iman mereka sudah mulai luntur, roh mereka sudah mulai hilang. Jadi mereka diingatkan kembali untuk bertobat kembali kepada roh yang menyala-nyala lagi. Tapi saya tidak menemukan ya, setelah peringatan ancaman ini, kritikan ini, apa yang sudah dilakukan oleh jemaat di Sardis. Ya, kita tidak mendapatkan beritanya ya, kalau menurut saya. Nggak beda dengan jemaat di Efesus, mereka bertobat kembali ya. Jadi ini ya yang dimaksud, kalau kita saat ini merasa kita nggak berdosa lagi, merasa kita sudah melakukan kehendak Tuhan, gitu. Dalam pengertian kita selalu berada di zona rohani. Gitu. Hati-hatilah bahwa Tuhan sedang mengingatkan kita malam hari ini, bahwasanya semua itu harus diuji lagi. Kita harus masuk lagi ke dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Bahwa kita harus dengar-dengaran lagi suara Tuhan. Lebih peka lagi. Jadi kita harus mulai sekarang bangun lagi keintiman dengan Tuhan. Jadi kita juga harus melatih juga otot-otot rohani kita gitu ya. Apa itu otot-otot rohani? Ya, pujian penyembahan itu kan merupakan otot rohani kita. Berdiam di bawah kaki Tuhan. Tidak usah berdoa, berdiam saja. Berdiam saja. Itu mungkin yang terluput dari kita lakukan saat ini. Kita sibuk dengan kata-kata, nyusun kata-kata, lalu menyerang Tuhan dengan permintaan. Kan? Selama ini saat teduh kita buat gitu kan, nyanyi-nyanyi lalu kita hajar Tuhan dengan doa. Pernah nggak kita hening sejenak gitu? Kita masuk hadirat Tuhan dengan diam. Ya mungkin bisa kita lakukan ya mulai saat ini. Nah selanjutnya. Jadi selain ancaman dan kritikan dan lain-lain, ada janji Tuhan juga untuk jemaat ini. Karena apa? Karena bagaimanapun hebatnya kritikan Tuhan terhadap satu jemaat, ya selalu ada beberapa jemaat yang Tuhan pakai, yang Tuhan pelihara. Nah, mereka jemaat inilah yang Tuhan akan prioritaskan sesuai dengan janjinya. Apa saja janji yang didapat oleh orang-orang yang bertahan dan menjadi pemenang sampai menjadi pemenang? Yang pertama adalah pakaian putih. Ya. Nah, makna dari pakaian putih itu ada 3. Yaitu melambangkan sukacita di dalam pesta. Ya. Terus yang kedua, melambangkan kekudusan atau kesucian. Yang ketiga, melambangkan kemenangan. Artinya apa? Ini pakaian putih adalah pakaian yang akan dikenakan ketika orang-orang yang ditebus oleh Tuhan Yesus mengalami kemenangan. Dan mereka masuk di dalam perjamuan anak domba. Ya. Ada sukacita di sana,
ada kekudusan dalam di dalam kesucian, dan juga mereka mengalami kemenangan. Nah, ini adalah kemenangan yang sesungguhnya dari orang-orang yang disebut Kristen ya. Banyak orang bisa masuk surga, tetapi tidak semua orang bisa mendapat pakaian putih. Ya, hanya orang-orang yang menang saja, Bapak Ibu. Lalu orang-orang yang masuk surga yang nggak dapat pakaian putih, bagaimana nasib mereka? Ya, ini adalah berbicara tentang upah ya, mahkota lah istilahnya. Jadi kekristenan itu tidak hanya sekedar tidak melakukan kejahatan dan percaya kepada Yesus. Menurut saya. Tapi kekristenan yang sejati adalah kekristenan yang berjuang sampai akhir dan menjadi pemenang. Maksudnya apa? Ketika mereka sudah berada di dalam Yesus Kristus, artinya mereka sudah hidup di dalam keselamatan, mereka wajib untuk melakukan atau memelihara atau menjalankan keselamatan itu seperti yang Tuhan mau. Ya, inilah yang dimaksud dengan upah. Pada akhirnya mereka inilah yang akan mendapat upah. Jadi jangan jadi Kristen yang pasif ya Bapak Ibu. Jadilah Kristen yang menang, yang terus berjuang, yang terus memberitakan keselamatan yang daripada Tuhan Yesus. Itu kita akan mendapatkan pakaian putih nantinya. Ya, di sana mungkin akan ada perbedaan ya. Orang-orang yang tidak mengejar upah atau mahkota, mereka mungkin hanya berada di luar, tidak masuk di dalam perjamuan anak domba. Ya, itu menurut saya. Ya, silakan Bapak Ibu kalau ada yang itu, yang lain bisa ditambahkan. Jadi, usah berdebat ya. Menurut saya seperti itu. Jadi ini menggambarkan sukacita perjamuan anak domba ya. Jadi pakaian putih ini didapat ketika kita menjadi pemenang. Nah, inilah janji Tuhan. Yang kedua, selain pakaian putih, Tuhan juga menjanjikan bahwa mereka tidak akan dihapus namanya dari kitab kehidupan. Nah, kalau dalam perjanjian lama kita bisa ketahui pada saat Musa meminta Tuhan mengampuni bangsa Israel yang sudah berdosa ya, kalau nggak salah kasusnya lembu ya, lembu emas itu. Jadi kalau Tuhan tidak mau mengampuni, lebih baik nama Musa dihapus saja dari kitab kehidupan. Nah, perbedaan kitab kehidupan di zaman perjanjian lama itu adalah orang-orang yang didata, yang hidup. Jadi didata di satu kitab. Nah, sedangkan pengertian kitab kehidupan di perjanjian baru adalah sebagai kehidupan yang kekal ya. Yang kekal. Nah, ini perbedaannya. Jadi ketika kita bangun lalu melakukan yang diperintah oleh Tuhan, yang tadi kita sudah ketahui bersama bahwa bukan aktivitas rohani, tapi keintiman dengan Tuhanlah yang Tuhan mau. Keintiman yang bagaimana juga, bukan keintiman yang asal lewat, asal lalu saja. Yang penting 5 menit saat teduh selesai. Ya, tidak. Tapi keintiman yang benar-benar intim, yang benar-benar merasakan hadirat Tuhan, setiap hari merasakan diperbarui oleh Tuhan. Dan itu akan terdampak kepada kehidupan kita. Kehidupan kita, kehidupan keluarga kita juga itu akan terdampak. Boleh kita coba ya. Ya, yang ketiga janji Tuhan itu, ini janji yang tertinggi menurut saya ya, mengakui namanya ya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikat. Jadi menurut saya puncak tertinggi dari
kehidupan rohani kita adalah ketika kita diakui oleh Bapa di surga. Bahkan diakui di hadapan para malaikat. Itulah puncak tertinggi daripada perjalanan rohani kita selama di dunia ini. Tapi satu hal, bagaimana kita bisa mencapai puncak tertinggi itu, ya saya sudah katakan bahwa intimasi, kata Bu Maya, kedekatan, intiman dengan Tuhan, harus kita benar-benar menikmatinya, merasakannya, dan menjadi berbeda ketika kita sudah tampil ke dalam dunia ya. Nggak peduli ya, kita sehebat apapun lu khotbah, sehebat apapun lu bikin persekutuan, atau sehebat apapun kamu bikin mujizat. Tapi Tuhan Yesus katakan di Matius 7 ya, aku tidak mengenal engkau. Ya, nyala dari hadapanku. Ya, saya bukan menolak ya untuk pelayanannya. Bukan, saya nggak menyuruh kita berhenti dari pelayanan, tidak. Tapi setidak-tidaknya kita boleh coba ya. Kita selama ini sibuk 1 minggu, 7 hari dalam pelayanan. Bahkan keluarga kita terlantar juga kita tidak tahu. Coba kita kurangi setengahnya dulu. Lalu kita intim lagi dengan Tuhan. Kita dengar-dengaran lagi seperti apa perbedaannya. Saya rasa kita akan mendapatkan hal baru. Bahkan akan terjadi lompatan iman yang sangat luar biasa. Itulah kenapa saya hanya aktif aja di sini, di komunitas ilahi. Bahkan di gereja pun saya nggak berusaha nggak mau masuk dalam organisasi. Ya mungkin saya terlihat naif ya, tapi saya mendapatkan sesuatu ketika saya lebih mengintimkan diri dulu dengan Tuhan. Itu yang saya rasakan. Ya, lanjut. Sedikit lagi ya. Apa sudah habis? Ya, ini terbalik-balik. Udah tadi bertobat dan berjaga-jaga ya. Oh, ini keterangan tambahan ya. Boleh. Dalam jemaat Sardis, Tuhan Yesus meminta mereka bertobat dan berjaga-jaga. Tadi sudah kita bahas ya. Bukan berarti harus dibaptis lagi, lahir baru lagi ya. Sebab mereka sudah punya semua itu, hanya iman dan fokus mereka saja. Oke, kembali lagi ke forum. Ya, saya kira cukup ya, Bapak Ibu. Kita masuk di dalam sharing, nanti dipimpin oleh Pak Dodi. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk, Bapak di sorga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini kami boleh belajar banyak. Bagaimana kami boleh dengar-dengaran akan Engkau dan boleh mengevaluasi kembali bagaimana cara pelayanan kami, konsep-konsep kami selama ini yang harus dirubah Tuhan. Kami tahu Engkau tidak senang dengan aktivitas rohani yang hanya rutinitas belaka. Tapi Engkau sangat ingin kami bernilai, sangat ingin kami mempunyai kedekatan yang lebih lagi bersama Engkau. Oleh karena itu kami belajar malam hari ini melalui jemaat di Sardis Tuhan. Kami mau berjaga-jaga, kami mau bertobat, kami mau kembali ke dalam kasih dan hadirat-Mu Tuhan. Tolong kami. Kami bersyukur malam hari ini kami mendapat kemajuan di dalam kerohanian kami. Dan konsep-konsep yang baru boleh kami terima. Makasih Bapa, materaikan dalam hati kami semuanya ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Pak. Ya. Saya pimpin diskusi, Pak. Ya.
Ini Pak, doa siapa dulu Pak Ibu Grace, baru doa berkat Pak Ones, nanti baru bincang-bincang Pak Dodi. Silakan Bu Oke, Grace. baik. Ya, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang kekal, Bapa yang mulia, Bapa yang sangat mengasihi kami. Bapa, malam hari ini kami sungguh bersyukur Bapa. Kau melihat hati kami. Tuhan Yesus, inilah kami pada malam hari ini. Komunitas ilahi Tuhan datang menghampiri hadirat-Mu. Dan kami pada malam hari ini boleh menerima makanan bagi rohani kami. Kami diingatkan, kami dinasehati, bahkan kami ditebas Tuhan dengan firman Tuhan. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kami boleh mendengar sesuai dengan firman-Mu, menerima firman ini, mendengar dan melakukannya dalam kehidupan kami. Kami mau terus setiap saat bertobat, karena setiap kali sering kami melakukan banyak kesalahan. Kami tidak mengingat akan hikmat yang daripadamu, pengajaranmu. Seringkali kami Tuhan, dengan kehendak kami, dengan kepandaian kami, dengan akal pikiran kami melayani Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami semua Tuhan. Ajari dengan kuat kuasa roh-Mu, firman yang kami terima, agar kami bertobat dan sungguh-sungguh berserah Tuhan. Apa yang Engkau kehendaki, itulah yang akan kami lakukan. Bapa, dengan kuat kuasa roh-Mu, Kau akan memberitahukan bagi setiap kami yang rindu untuk melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan bagi sesama kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Pakai kami terus Tuhan. Dan oh Tuhan, kami mau Tuhan Yesus diubah oleh firman pada malam hari ini. Inilah kami pada malam hari ini. Bapa di dalam surga, kami berdoa bagi hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Pak Ones Tuhan yang setia mengkoordinir komunitas ilahi. Tuhan berkati hamba-Mu. Tambahkan hikmat baginya. Pelayanan dan juga Tuhan berkati. Apa yang menjadi kerinduannya Tuhan. Engkau maha tahu, Engkau melihat pelayanannya. Apa yang ingin dilakukannya, biarlah dia kembalikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu, Pak Ones, ke dalam tangan-Mu. Ibu Desi sebagai pendamping penolong, Tuhan berkati. Agar mereka sepakat Tuhan. Bagi kami semua komunitas ilahi, Tuhan berkati. Baik Pak Ones maupun Ibu Desi, anak cucu semua Tuhan. Tuhan berkati. Kami serahkan juga Pak Dodi yang memimpin kami. Tuhan juga Pak Derikson. Tuhan yang memberi semangat bagi kami senantiasa Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk datang menerima firman-Mu. Tuhan Yesus, oleh sebab itu berkati hamba, tambahkan baik Pak Dodi maupun Pak Derikson, tambahkan hikmat, semangat bagi mereka, bangunkan agar mereka juga menjadi berkat buat kami, untuk kami rindu selalu ada dalam persekutuan. Kami boleh saling menasehati, kami boleh saling menguatkan satu dengan yang lain Tuhan, sehingga kami benar-benar berjaga-jaga di akhir zaman ini, agar ketika Engkau datang seperti pencuri, kami siap Tuhan, kami sudah siap. Itu kerinduan kami Tuhan, di tengah-tengah persekutuan ini kami dipersiapkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ada hamba-Mu juga, kami berdoa bagi Bapak Komingguan, Bapak Hendra Winata, Tuhan mereka pun setia Tuhan. Engkau jamah mereka, kesehatan mereka, kesabaran. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan, yang begitu setia Tuhan, menjaga, melindungi kami, sehingga kami senantiasa ada dalam persekutuan untuk tetap setia berjaga-jaga Tuhan. Oh Bapak, ini kerinduan kami, jangan biarkan kami hanya masuk surga seperti firman-Mu pada malam hari ini, tapi kami mau memakai pakaian putih itu Tuhan. Itu janji-Mu bagi orang-orang yang percaya, yang melekat hidup, yang melakukan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, pakai kami semua Tuhan, agar nama kami semua juga tertulis dalam kitab kehidupan itu.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami semua yang ada di persekutuan komunitas ini Tuhan. Tuhan berkati yang sakit, Ibu Depari, Tuhan jamah, Ibu Maya, kami percaya Tuhan Yesus kuasa-Mu tidak berubah. Minggu depan mereka akan bersama-sama kembali dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami semua pasti diberkati dengan firman pada malam hari ini. Ditebas memang sakit Tuhan, tetapi kami percaya semua agar kami lebih lagi bertumbuh menuju kedewasaan yang sempurna. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa di pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden maupun para aparat semua Tuhan, Kau berkati dengan roh takut akan Tuhan. Pak Jokowi, Tuhan berkati, Pak Maruf Amin, bahkan bangsa kami, agar bangsa Indonesia Tuhan, satu saat akan bertelut dan mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan. Pakai kami Tuhan, anak-anak-Mu sebagai tiang di tengah-tengah negara kami ini Tuhan, yang membawa banyak jiwa untuk hadir dan percaya kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu, untuk hamba-hamba-Mu yang ada pada malam hari ini. Tuhan, inilah kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah menerima firman-Mu dan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan Yesus. Amin. Silakan Pak Ones, doa berkat. Mic-nya Pak Ones, mic. Ya, kami sampai pada penghujung acara kami. Tuhan, biar Roh Kudus yang materaikan dalam hati kami dan menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin. Engkau akan memberkati kami, Engkau akan membuat kami menjadi kepala bukan ekor. Amin. Kami naik tidak turun Tuhan. Bahwa berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, tolongan yang manis Roh Kudus menyertai kita, mulai dari sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan, amin.